Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dampak keberhasilan suami pada istri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, biasanya kalau salah satu di antara pasangan kita itu berhasil, sukses, khususnya di dalam karier, di dalam pekerjaannya, pasangan yang lain itu kan selalu senang, mendukung dan berbahagia gitu Pak Paul. Nah, kalau melihat judul ini rasa-rasanya ada dampak-dampak yang negatif juga yang timbul. Apa betul begitu Pak Paul? Betul Pak Gunawan, jadi memang secara umum ya seharusnya lah misalnya si suami itu mendapatkan ya promosi, nah seharusnya lah istri itu berbahagia ya. Tapi ternyata ya tidak selalu demikian karena ternyata ada juga dampak-dampak yang negatif selain dari dampak-dampak yang positif yang juga memang ada. Itu bukan hanya pasangan suami istri Pak Paul ya, anak pun bisa terkena dampaknya gitu Pak Paul. Betul sekali, jadi seringkali memang ya keberhasilan atau peningkatan karir baik si suami maupun si istri pada akhirnya bukan saja mempengaruhi satu sama lain tapi juga nantinya mempengaruhi anak-anak. Ya, kita coba dalami satu demi satu lebih dahulu Pak Paul ya. Dampak apa saja Pak Paul yang bisa timbul karena suami itu berhasil? Yang pertama sudah tentu adalah dampak positif ya, yaitu biasanya ya timbullah kebanggaan pada diri si istri. Mungkin di masa lampau ia malu ya membicarakan tentang pekerjaan suaminya. Namun sekarang ia tidak lagi malu, malah merasa bangga dengan peningkatan strata karir ini. Jadi ya inilah dampak positif yang pertama ya, si istri bangga, tidak lagi rasa malu ya untuk memberitakan atau membicarakan tentang pekerjaan si suami. Ya. Kebanggaan si istri ini Pak Paul ya, apakah itu juga tidak menimbulkan rasa tidak senang di antara mereka dan anak-anak mereka atau dengan suaminya gitu Pak Paul? Karena ada suami yang juga tidak senang kalau istrinya itu menceritakan tentang keberhasilannya itu Pak Paul. Ada juga yang mungkin ya orang-orang ini agak privat ya, jadi karena dia privat dia tidak suka istrinya bangga ya, dia mungkin ya nggak nyaman. Namun secara umum saya kira dampak positifnya adalah kebanggaan ya. Jadi si istri itu juga bisa lah ya merasakan bahwa dia sama dengan orang-orang lain. Kalau dulu dia mungkin merasa di bawah orang-orang lain, tapi sekarang enggak lagi. Dan si suaminya pun sudah tentu dengan peningkatan karir itu dia pun ya merasa bangga dengan apa yang telah dicapainya. Yang jelas itu dengan peningkatan karier kan itu berdampak pada penghasilan yang mereka terima Pak Paul. Apa dampaknya Pak Paul? Betul sekali, biasanya karena ya promosi atau keberhasilan yang langsung terjadi adalah ya pertambahan penghasilan. Jadi apa yang tadinya tidak dapat dibeli atau dilakukan sekarang dapat dibeli atau dilakukan ya. Dengan bertambahnya pemasukan maka juga bertambah pula lah realisasi impian. Misalnya dulu ingin pergi jalan-jalan ke Bali, sekarang bisa pergi jalan-jalan ke Bali. Dulu ingin membeli rumah yang lebih besar, sekarang bisa membeli rumah yang lebih besar. Jadi apa yang diimpikan sekarang dapat direalisasikan. Nah masalahnya adalah ini Pak Gunawan, kepuasan material ya seringkali bersifat sementara. Begitu satu keinginan terpenuhi maka akan muncullah keinginan yang lainnya. Jadi dengan kata lain dulu kita ingin pergi ke Bali, nah lama-lama kok rasanya nggak cukup ke Bali. Kita mau pergi misalkan ke negara lain dan sebagainya. Dulu udah ada rumah, cukup, sekarang rumah mesti lebih besar. Rumah lebih besar rasanya belum cukup, mau beli lagi rumah yang lebih besar. Jadi memang sangat bersifat sementara. Nah singkat kata, keinginan dan kebutuhan berkembang seiring dengan berkembangnya kondisi ekonomi. Dengan kata lain, dengan bertambah kuatnya atau meningkatnya ekonomi kita, seringkali keinginan dan kebutuhan turut-turut berkembang. Yang tadinya tidak ingin, sekarang jadi ingin. Yang tadinya tidak kita butuhkan, sekarang kita butuhkan. Nah, artinya apa? Artinya peningkatan penghasilan pada akhirnya tidaklah terlalu mempengaruhi relasi suami istri itu sendiri.
Jadi misalnya ya, sudah ada masalah antara suami dan istri, peningkatan karir atau keberhasilan si suami sebetulnya itu hanya berdampak sedikit sajalah pada masalah mereka berdua. Sebab pada akhirnya ya mereka akan kembali kepada masalah yang sama. Tapi kalau masalahnya itu berkaitan erat dengan kondisi keuangan, saya rasa ini akan juga menolong, Pak Bos. Betul. Jadi biasanya kalau masalahnya terbatas pada masalah ekonomi, nah dengan meningkatnya karir si suami, ya sudah tentu masalah ini terpecahkan. Tapi misalkan ada masalah lain dalam relasi itu, ternyata peningkatan ekonomi tidak terlalu membantu. Masalah yang sama tetap akan ada. Iya, dampak negatifnya sebenarnya ini juga orang yang tadinya tidak konsumtif bisa jadi konsumtif, Pak Bos. Betul sekali, itu yang seringkali terjadi ya Pak Gunawan. Jadi dengan adanya uang, ya orang akhirnya mulailah butuh ini, butuh itu. Satu nggak cukup, mesti ada dua. Dua nggak cukup, mesti ada tiga. Nah, jadi akhirnya ya kita menjadi lebih materialistik, lebih konsumtif. Kita nggak lagi memikirkan akan kepentingan orang banyak, lebih pikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, inilah pergeseran-pergeseran nilai yang juga sering terjadi seiring dengan bertambahnya penghasilan. Ya, itu juga akan berdampak pada anak-anak, Pak Pol. Mereka itu seolah-olah minta apapun dituruti gitu, Pak Pol. Betul, kalau dulu anak-anak mungkin nggak berani minta, sekarang berani minta ya, karena Papa udah ada uang sekarang. Dan Papa pun sekarang bisa berkata, nggak apa-apa beli aja. Ya, kamu dulu nggak bisa beli, sekarang ada uang beli aja. Nah, kalau nggak hati-hati ya kebablasan. Akhirnya anak-anak pun lebih konsumtif dan lebih materialistik. Ya, dampak yang lain apa Pak Pol ya? Nah, sekarang kita mulai masuk ya kepada dampak yang memang secara spesifik negatif deh ya. Jadi kadang-kadang keberhasilan suami dalam karir ya mengurangi waktu yang diberikan kepada pasangan dan keluarga. Tuntutan kerja bertambah dan tidak jarang suami harus melakukan banyak perjalanan bisnis. Nah, akhirnya waktu kebersamaan berkurang dan sudah tentu hal ini berpotensi menciptakan jarak antara suami dan istri. Dan dengan bertambahnya jarak, maka akan bertambah pula lah kemungkinan terjadinya konflik. Sebab suami yang pada dasarnya misalnya ya tidak begitu suka berbicara akan makin jarang berbicara karena sudah merasa letih. Nah, istri pun acap kali merasa tidak lagi diperhatikan atau disayangi. Iya, jadi memang waktu itu menjadi lebih singkat lagi pertemuan mereka itu Pak Pol ya. Dan kadang-kadang ini memang sulit dipahami Pak Pol. Dan sebenarnya itu hal yang semacam konsekuensi logis gitu. Kalau seseorang makin meningkat karirnya, ya makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Tetapi pasangannya sulit untuk memahami hal itu kadang-kadang. Betul sekali. Jadi memang ya kita itu tuh seringkali nggak bisa mendapatkan kedua-duanya atau memenangkan kedua-duanya. Saya melihat misalnya ada seorang yang saya kenal, dia menjabat sebagai wakil direktur. Nah, begitu dia dipromosikan, dia itu hampir setiap minggu pergi. Dan pergi itu tuh bisa sampai 3-4 harian. Karena harus memang bepergian untuk urusan bisnis. Mewakili perusahaannya. Dengan kata lain memang uang bertambah. Tapi waktu bersama keluarga berkurang dengan sangat drastik ya. Iya. Pak Pol, apakah ada dampak yang lain Pak Pol? Salah satu dampak negatif lain adalah keberhasilan suami dalam karir dapat menambah rasa tidak aman pada istri. Nah, pada umumnya, rasa tidak aman keluar dari kenyataan bahwa ada banyak pria yang, ya ini kenyataannya, berbuat serong setelah mengalami keberhasilan. Itu sebabnya, ya keberhasilan suami disikapi dengan kecurigaan. Jangan-jangan dia nanti akan berselingkuh. Dan jika itu terjadi, besar kemungkinan suami tidak takut untuk bercerai, sebab ia merasa diri mapan. Akhirnya hal ini makin membuat istri bertambah tidak aman. Iya, dengan meningkatnya karier seseorang itu memang seringkali di sekelilingnya itu banyak orang-orang yang dari lawan jenis itu yang dekat dengan dia. Atau bahkan relasi bisnis itu menuntut dia berhubungan dengan orang lain yang berlawanan jenis Pak Pol. Dan itu kalau memang diketahui istri akan menimbulkan kecurigaan atau rasa tidak aman seperti yang Pak Pol katakan tadi. Seringkali ini yang terjadi Pak Gunawan. Sebetulnya nih ya, si suami tidak berbuat apa-apa. Tapi karena
ya dia sekarang menjabat posisi yang tinggi, berarti pergaulannya juga meluas, dan perkenalannya dengan rekan-rekan bisnis juga mungkin bertambah. Nah, bisa jadi kontaknya dengan lawan jenis juga bertambah. Nah, ini nih yang kalau dilihat oleh istri membuat istri kurang aman. Dan ya saya juga harus akui ketidakamanan ini ya berdasarkan fakta bahwa ya cukup banyaklah laki-laki begitu naik kedudukan, begitu penghasilan bertambah, akhirnya ya berbuat serong. Jadi sebagian istri itu akan menyikapi keberhasilan suaminya dengan penuh kehati-hatian. Makanya seringkali terjadi istri itu merasa bersaing dengan sekretaris dari suami itu, Pak. Betul. Ya, sebab kenapa ya? Sebab dialah yang orang yang paling dekat dengan suaminya, bahkan lebih mengenal suaminya sekarang daripada si istri itu sendiri. Karena suami ya lebih sering bersama dengan perempuan itu dibandingkan dengan istrinya. Dan satu hal lain lagi adalah memang dengan bertambahnya penghasilan dan meningkatnya kedudukan, banyak laki-laki itu yang memang tahu bahwa dia akan bisa mendapatkan perempuan yang diinginkannya. Dulu ya hanya bisa bermimpi, tapi sekarang dia tahu dia bisa mewujudkan mimpinya itu. Karena apa? Karena ya dia tahu perempuan ini akan memberi respon seperti yang diinginkannya. Ya, katakan si suami ini mendapat tugas untuk keluar kota. Pasti dia lebih mengajak sekretarisnya daripada istrinya gitu, Bapak. Betul, dan memang ya dia bisa saja berdalih bahwa memang ini diperlukan karena dalam rapat dan sebagainya mesti ada yang nanti mencatat atau apa. Nah, tapi bukankah itu adalah sebuah kesempatan untuk akhirnya terlibat dalam perselingkuhan ya? Jadi kita sebagai laki-laki mesti mewaspadai hal ini. Ya, dampak yang lain apa, Pak? Keberhasilan suami dalam karir ya belum tentu membuat istri tambah menghormatinya. Nah, tentu ini reaksi yang mengecewakan suami ya, sebab ya dong dia merasa orang lain menghormati saya, kok istri saya kok nggak menghormati saya. Nah, kadang oleh karena istri merasa ya sudah begitu terbiasa dengan suami, ia pun tidak menanggapi keberhasilan suami sebagai sesuatu yang bersifat luar biasa. Ya bahkan diam dan tidak memberi pujian apapun. Ya mungkin ia pun beranggapan bahwa kenaikan kedudukan bukanlah sesuatu yang harus dirayakan atau dibesar-besarkan. Nah, jadi memang ada istri-istri yang seperti itu, Pak Gunawan. Ya nggak usahlah dibikin apa, dibikin besar atau apa, udah ya biasa aja dah. Dan karena memang ya suaminya tetap suami yang sama, ya yang pulang ke rumah itu suami yang sama. Jadi bagi dia nggak ada bedanya lah naik kedudukan apa nggak naik kedudukan, sehingga penghormatan itu tidak diberikannya secara ekstra. Nah, suami mungkin saja menuntut itu dari si istri. Tolong dong kamu hargai, saya berhasil begini, berhasil begitu. Saya di tempat pekerjaan mendapatkan penghargaan ini, penghargaan itu. Kok kamu nggak pernah menghargai saya? Nah, bisa jadi ya itu menjadi keluhan si suami. Tapi rasa tidak hormat itu juga bisa muncul karena istri ini sudah banyak merasa dirugikan dengan peningkatan karir si suami ini, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ya bisa jadi ya ada istri yang akan berkata, ya kamu enak-enak aja, kamu makin senang, baju makin mahal, jas makin mahal, sepatu makin mengkilap. Tapi saya di rumah terus ya, harus mengurus anak, mengurus keluarga. Nah, jadi bisa jadi ya ada istri yang merasa sangat dirugikan dan ya dia nggak merasa dihargai juga oleh si suami. Jadi buat apa dia menghargai si suami? Atau mungkin si istri ini merasa iri terhadap suaminya, Pak Pol. Nah, kadang itu juga terjadi, Pak Gunawan ya. Keberhasilan suami membuat istri iri kepadanya. Ya mungkin rasa iri ini bersumber dari perasaan bahwa dia sendiri tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Ya, ada orang yang pernah saya temui juga seperti itu. Dia benar-benar ya merasa, aduh, gara-gara saya menikah, apa yang ingin saya lakukan, gak bisa saya lakukan. Padahal dari segi kemampuan mungkin saja dia sama dengan suami atau bahkan di atas suaminya. Ya, jadi dia mengorbankan karir demi anak, demi mengurus rumah tangga. Namun sekarang suami yang mendapatkan kenaikan, keberhasilan demi keberhasilan. Nah, mungkin inilah yang membuat dia akhirnya merasa iri kepada suami. Ya, apalagi kalau gaji yang diterima suami tidak seluruhnya diserahkan kepada istri, Pak Pol. Ini bisa jadi masalah juga. Betul. Ya, jadi dia merasa saya udah bekerja begini capek.
Saya kok seperti orang gajian, misalnya hanya dikasihkan sejumlah uang per bulannya untuk anak dan sebagainya. Nah, si istri maunya kan merasa dia berbagian ya, dia itu bukan hanyalah pegawai atau orang yang disuruh ngurus rumah ya, tapi dia adalah istri. Nah, dia mungkin mau ada akses terhadap uang si suami atau apa. Nah, bisa jadi suami salah sangka, aduh kamu kok mentang-mentang saya sekarang penghasilan yang bertambah, kamu mau kuasain uang saya, aduh jadi akhirnya ribut. Iya, ada juga suami yang karena meningkat karirnya lalu dia punya bawahan-bawahan. Nah, istrinya ini dianggap sekali sebagai bawahannya, Pak Bos. Diperintah-perintah yang dulunya tidak pernah dilakukan seperti itu, sekarang karena karirnya meningkat, dia lakukan seperti itu, Pak Bos. Bisa Pak Gunawan. Jadi karena terbiasa ya di kantor, ya membawahi orang, nyuruh sana sini, pulang-pulang mulai nyuruh sana sini juga dah. Padahal dulu suatu jadi bawahan, nggak ada bawahannya lagi, ya nggak pernah nyuruh sana sini, ya sama istri juga nggak pernah nyuruh sana sini. Ya jadi ini adalah salah satu dampak yang negatif ya dari keberhasilan suami. Ya jadi memang kompleks sekali Pak. Kadang-kadang di satu sisi keberhasilan atau peningkatan karier itu didambakan, tetapi di lain pihak kita kadang-kadang kurang peka terhadap perubahan-perubahan yang bisa terjadi, khususnya dampak-dampak negatif ini Pak Bos. Tapi sebenarnya apa yang dapat dilakukan oleh suami itu yang kariernya meningkat Pak Bos? Sebagai suami kita mesti ya menunjukkan penghargaan kepada istri yang telah memberikan dukungan atau setidaknya memungkinkan kita meraih keberhasilan dalam pekerjaan. Ya katakanlah bahwa oleh karena pengorbananmu maka saya dapat meraih keberhasilan. Nah dengan kata lain ya kita jadikan istri bagian dari tim, bukan di luar tim. Sehingga dia tahu dia ini benar-benar berbagian ya dari si suami. Keberhasilan suami adalah keberhasilan dia, dan suami tidak melupakan itu dan sering-sering mengkomunikasikan hal itu kepada si istri. Sebaliknya tapi memang sering terjadi Pak Gunawan. Banyak suami begitu pangkatnya naik, makin takabur, makin bangga, makin sombong, makin bisa menyerang istri. Kamu nggak ada apa-apanya, gara-gara saya kamu bisa jadi begini. Kalau bukan karena saya, kamu nggak akan kemana atau kesinilah, menginjak luar negeri apalah. Ada suami yang seperti itu juga. Nah akhirnya makin melukai hati istri. Sebab ya seharusnya lah dia ingat bahwa kalau nggak ada istrinya, dia juga nggak bisa melakukan semua yang dilakukannya ini. Jadi nomor satu ya, berilah penghargaan terus menerus kepada istri. Tapi itu harus dilakukan sejak awal Pak Paul. Sejak mereka itu sejak si suami ini merintis kariernya Pak Paul. Kalau hanya pada waktu meningkat kariernya baru dia mengatakan kepada istrinya ini adalah hasil kerja kita bersama, itu dampaknya kurang sekali Pak Paul. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang dari awal ya suami itu mesti sering-sering mengkomunikasikan penghargaannya. Pengorbanan istri kepada dia sangat besar dan dia nggak akan menjadi seperti ini kalau bukan karena istrinya. Saya dalam kesempatan misalnya berbicara dengan orang, saya kadang-kadang memang menyatakan hal yang sama tentang istri saya. Saya sering berkata bahwa kalau bukan istri saya, ya saya nggak ada di sini. Dan kadang-kadang saya bicara tentang emosi, bahwa saya itu mengerti emosi gara-gara istri saya. Kalau bukan istri saya nggak mungkin mengerti emosi seperti ini. Jadi karena hal-hal itu tuh, saya makin bertekad dalam hati Pak Gunawan bahwa yang ingin saya senangkan adalah istri saya. Dialah yang harus saya utamakan. Ya, hal itu perlu dibicarakan secara terbuka kepada orang lain, sekalipun tanpa kehadiran istri kita, Pak Paul. Karena betul, itu akan berdampak juga. Mungkin orang itu bisa bercerita kepada istri kita itu yang mengatakan, wah suamimu itu muji-muji kamu, dan itu akan menolong sekali, Pak Paul. Betul. Jadi dia merasa diakui lah ya. Sebab kadang-kadang ya suami itu nggak sensitif, jadi suaminya melesat seperti meteor, istrinya tetap aja di bumi sendirian. Iya, itu menyebabkan kesepian buat si istri, Pak teman. Betul. Iya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh suami ini, Pak? Kita mesti memperlihatkan kasih dan kehangatan kepada istri, bukan malah menguranginya, Pak Gunawan. Nah, inilah wujud nyata ya dari penghargaan dan rasa terima kasih kepada istri. Jadi ya jangan sampai mengabaikan istri. Ya bila harus bepergian, jangan lupa untuk menghubunginya setiap hari. Nah, lewat cara-cara seperti inilah istri akan merasakan keterlibatannya dalam hidup dan keberhasilan suami. Jadi waktu istri ditelepon, ya ditanyakan kabarnya, sudah tentu dia merasakan diperhatikan, disayang.
Tapi satu hal lagi adalah waktu dia dihubungi, dikontak, ditelepon seperti itu, dia merasa bahwa suaminya itu tuh bergantung kepada dia. Nah ini penting ya, karena kadang-kadang tuh istri merasa, oh kamu sekarang udah jadi orang tinggi, kamu itu tuh nggak butuh saya, kamu nggak lagi tuh perlu saya. Nah jadi justru kita harus menyatakan kepada istri, enggak ya, saya tetaplah orang yang sama, saya butuh kamu dalam hidup saya. Jadi tetaplah jaga kehangatan di antara hubungan suami istri itu. Nah untuk menelpon dan sebagainya ini kan butuh waktu Pak Wol. Padahal sebagai orang yang karirnya meningkat, ini hampir seluruh waktunya itu tersita untuk pekerjaannya gitu Pak Wol. Makanya ya kita mesti bisa ya menempatkan keluarga kita ya dalam prioritas hidup ini. Saya masih ingat cerita dari anak pendeta Billy Graham, yaitu Franklin. Dia bercerita bahwa waktu dia masih kecil, karena ayahnya itu sibuk, dan waktu ayahnya pulang dia senang sekali. Kadang-kadang ayahnya lepas lagi rapat, dia di rumah, dia mau masuk aja nyelonong gitu, mau ketemu dengan papanya. Nah papanya tuh waktu melihat dia masuk tuh enggak suruh dia langsung keluar, enggak. Papanya akan panggil dia, tanya ada apa. Kemudian dia akan minta kepada teman-temannya untuk keluar sejenak, atau dia akan bawa si Franklin itu keluar sejenak, ngobrol-ngobrol sebentar, udah gitu dia masuk lagi ke dalam. Nah jadi Franklin itu membawa ingatan, memori bahwa papa itu tuh mengutamakan saya. Nah saya kira ini juga lah yang diperlukan oleh istri, bahwa meskipun pekerjaan itu makin berat, makin penting bagi suami, tapi saya tetap yang paling penting dalam kehidupan suami saya. Nah ini nih yang mesti dirasakan oleh istri. Tapi dalam hal ini memang faktor budaya itu juga mempengaruhi Pak Bol. Di sini kebanyakan orang tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Dia bisa diketawai oleh kolega-koleganya, seolah-olah kok nanti kan bisa ngomong gitu. Ini kan penting rapat ini, masa mesti di break hanya untuk itu gitu loh Pak Bol. Ya udah tentu ya nggak setiap kali harus begitu. Tapi saya kira sekali-sekali memang dia harus telepon istrinya dulu atau apa ya silahkan. Atau pas istrinya telepon, ya memang dia tahu dia harus ngomong dengan istrinya, ya dia ngomong dulu aja. Nah udah tentu nggak setiap kali istrinya telepon dia harus ngomong lama-lama atau apa. Dia mungkin bisa katakan, oh sorry ya saya harus pergi, saya lagi ada rapat atau apa. Tapi sekali lagi ya buatlah usaha ya, keluarkanlah usaha untuk menghubungi istri, untuk menyatakan kita tetap mengasihinya, kita tetap membutuhkannya, dia adalah yang penting dalam hidup kita, bahwa pekerjaan ini tidaklah sementing dirinya buat kita. Ya, hal lain yang bisa dilakukan suami apa Pak Bol? Jangan lupa ya untuk mengajak istri untuk hadir dalam pertemuan yang melibatkan mitra kerja ya. Jadi ajak supaya apa? Kita bisa menghargai istri di hadapan mereka, dan sekali lagi dengan kita mengajak istri, kita menjadikan dia bagian dari tim, bukan di luar tim. Sehingga istri tahu, oh ini siapa-siapa nih yang menjadi mitra kerja suami saya. Dan mereka pun mengakui bahwa, oh ini istrinya. Nah ini hal yang penting dirasakan oleh seorang istri. Ya, di sini memang dari pihak istri juga harus hati-hati Pak Bol, untuk tidak mencampuri urusan si suami itu. Walaupun dia diajak serta di sampingnya dan sebagainya. Tetapi kalau sudah mengenai masalah bisnis yang tentu saja tidak dikuasai oleh istrinya, ini kadang-kadang ada istri yang ikut nimbrung dan malah mengacaukan pembicaraan gitu Pak Bol. Betul ya, jadi ya istri juga harus tahu lah ya tempatnya ya. Jangan sampai akhirnya dia itu tuh memberikan kesan kepada mitra-mitra kerja suaminya bahwa suaminya itu tuh berada dalam genggamannya atau kuasanya. Jangan ya, jangan campur-campuri urusan yang memang dia nggak kuasai. Jadi ya hadirlah ya bersosialisasilah, tapi ya setelah itu ya udah. Memang ini perlu apa? Dilihat situasinya memungkinkan enggak untuk mengajak istri gitu Pak Bol ya. Kalau itu suasananya santai, pertemuan-pertemuan informal, betul, itu betul. Bisa kita lakukan. Betul ya. Iya. Hal lain lagi apa Pak Bol yang bisa dilakukan oleh suami yang meningkat karirnya ini? Batasi relasi dengan lawan jenis Pak Gunawan. Artinya apa? Ya jangan sampai ya keberhasilan karir membuat kita ini nih ya para pria lupa diri sehingga makin bersikap bebas dengan lawan jenis. Inilah salah satu saya kira dampaknya. Makin tinggi pangkat kita tuh kayaknya makin berani bergaul dengan lawan jenis. Makin bebas yang ngomong ini itu dan sebagainya.
Nah, kita mesti lebih jaga. Jangan sampai gara-gara kita makin tinggi, terus kita itu makin bebas dengan lawan jenis. Ya, biasanya justru kalau ada pria yang meningkat karirnya ini didekati oleh perempuan-perempuan yang masih muda, jauh lebih muda dan sebagainya, karena diharapkan ada kucuran dana dari situ, Pak Pol. Atau ya perhatian dari bos kan memang selalu berguna ya untuk mereka dan sebagainya. Jadi ya banyak alasan lah. Tapi yang penting adalah kita sebagai pria harus batasi. Jangan mentang-mentang kita di atas ya, kita ini seenaknya bebas ya bergaul dengan lawan jenis. Ya, Pak Pol, petunjuk-petunjuk ini sangat penting. Namun kita tentu mengharapkan ada firman Tuhan yang mendasari semua petunjuk ini, Pak Pol. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan." Jadi kita mesti hidup dengan kerendahan hati. Meskipun karir kita menanjak, jangan sampai kita takabur, dan jangan sampai kita mengklaim bahwa kepandaian atau usaha kita sendirilah yang telah membuat kita berhasil. Kita ingat ini semua pemberian Tuhan, jadi akui Tuhan dalam setiap laku kita. Ya, jadi kehidupan suami istri ini kalau di dalam Tuhan memang bisa saling mengerti dan menganggap mengimani bahwa keberhasilan ini berasal dari Tuhan itu, Pak Bos. Betul sekali, dan bukan usaha kita ya. Ya, kalau itu dianggap sebagai usahanya sendiri, ini bisa menimbulkan kesombongan. Ya? Betul sekali, Pak Gunawan. Dan buat istri juga bukan sesuatu yang bagus untuk kedepannya ini. Betul. Dia bisa menghambur-hamburkan, oh ini hasil kerja kita sendiri kok gitu, ya. Pak Pol ya. Betul. Nah, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini, dan tentunya akan sangat berguna bagi kita sekalian. Namun pada kesempatan yang akan datang, kami akan membicarakan hal yang sebaliknya, yaitu dampak keberhasilan istri pada suami. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga